Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami belajar taat, belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7 ya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca sama-sama ya anak-anak sekalian. Keluaran pasal 20 ayat 7. Yuk kita buka suara bersama-sama, kita baca 1, 2 ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan ya. Yesus dibaca sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan ya. Anak-anak sekalian, tema kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini adalah nama Tuhan bukan untuk dipermainkan. Wah, ini temanya agak-agak serem ya. Serem dalam artian suatu peringatan bagi setiap kita supaya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan mempermainkan nama Tuhan. Tanya mungkin, emang mempermainkan nama Tuhan itu kayak gimana sih? Kayaknya nggak pernah deh mempermainkan nama Tuhan. Mungkin kita ada yang berkata seperti itu. Yuk mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, larangan untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan merupakan salah satu dari 10 perintah Tuhan. Siapa yang tahu hukum keberapa ini? Ada yang tahu? Mana suaranya? Ya, betul. Dalam 10 hukum Tuhan, bagian yang kita baca tentang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan merupakan hukum ketiga. Ya, hukum Tuhan, perintah yang harus ditaati oleh umat Israel pada masa itu, tentu juga untuk kita pada masa sekarang ya. Firman Tuhan ya dan amin yang harus kita taati gitu ya. Nah, konteksnya pada masa itu diberikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang sudah diselamatkan oleh Allah, dibebaskan dari Mesir, dari tanah perbudakan, menjadi suatu bangsa yang merdeka gitu ya, di mana mereka akan memiliki sebuah negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tuhan juga memberikan 10 perintah Allah untuk mereka taati, untuk mereka lakukan sebagai bukti kasih mereka kepada Tuhan. Jadi konteksnya sekali lagi, jangan mempermainkan nama Tuhan ini kepada umat Allah, kepada kita orang-orang percaya. Kok bisa ya kita orang percaya mempermainkan nama Tuhan? Dalam seperti apa itu? Dalam hal bagaimana kita mempermainkan nama Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan. Nah, pertanyaannya juga adalah kenapa sih nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Ya, jawabannya adalah
anak yang dikasihi Tuhan, karena nama Tuhan itu adalah suci. Nama Tuhan adalah nama yang kudus. Tuhan pencipta alam semesta, namanya kudus, suci. Tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Bahkan bangsa Israel pada masa itu, ketika mereka mau menyebut nama Tuhan, Yahweh, Yahweh, Tuhan, mereka menggantinya dengan kata Adonai. Saking mereka menghormati, saking mereka takut menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seseorang yang menyalahgunakan nama Allah, dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, dipandang bersalah. Bukan oleh pemimpin umat pada masa itu. Pada masa itu Musa ya, bukan dipandang rendah oleh Musa karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bukan, tetapi oleh Tuhan sendiri. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di dalam Perjanjian Lama ya, Allah dicemarkan ketika seseorang tidak melaksanakan nazar atau sumpah yang diambil dalam namanya. Misalnya kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 12. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi contoh ya, atau hal-hal di mana seseorang dikatakan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, atau contoh mempermainkan nama Tuhan adalah ketika dia menggunakan nama Tuhan dengan sumpah, gitu ya, menegaskannya dengan kata sumpah, namun tidak memenuhi janjinya. Itu artinya tidak menghormati nama Tuhan. Sehingga dalam bagian yang lain, dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37, nanti anak-anak lihat di rumah ya, baca di Alkitab, dikatakan apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi kita orang percaya tidak boleh bersumpah, gitu ya, di hadapan manusia dengan mengatasnamakan Tuhan untuk melegalkan apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan. Diserangnya seringkali banyak orang bersumpah, gitu ya, pakai nama Tuhan, namun sumpahnya itu tidak ditepati. Itu sama saja kita sudah mempermainkan nama Tuhan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, bagaimana contoh dalam hal apa kita tidak menghormati nama Tuhan, kita mempermainkan nama Tuhan adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita sebut nama Tuhan, seolah-olah kita beribadah, kita sebut namanya, ya. Tapi hati kita, pikiran kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi asbun aja, ya. Mulia, sembah Raja mulia, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh. Ada mungkin orang nyanyi sambil cengengesan, gitu ya, sambil angkat-angkat kaki, sambil main-main handphone, tapi sebut nama Tuhan, gitu ya. Tidak dengan sikap yang menghormati Tuhan. Padahal di dalam ibadah itu kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang maha suci, kudus, gitu ya. Tetapi di mulut kita sebut nama Tuhan, Engkau ku sembah, gitu ya. Mulut kita katakan sembah, tapi hati kita, pikiran kita, perbuatan kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itu artinya kita mempermainkan nama Tuhan. Anak-anak, ya ini nggak cuma buat anak-anak ya, buat kita semua. Mungkin kita pernah
melakukan hal demikian. Kita diingatkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan, jangan lagi melakukan hal yang demikian. Ketika kita beribadah, baiklah kita beribadah dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kau menyebut, ketika aku, ketika kamu, kita semua menyebut nama Tuhan, sebut itu di dalam engkau sikap hormat kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Contoh yang ketiga adalah ketika kita katakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, kita orang percaya, tetapi tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu artinya kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kita hidup semau kita di hadapan Tuhan. Itu artinya kita tidak menghormati nama Tuhan. Ketika ibadah kita bisa mengucapkan kata-kata yang indah, tapi ketika selesai ibadah kita mengucapkan kata-kata yang kasar, menyebut teman kita dengan kata-kata yang tidak benar. Saya pernah ya, anak-anak yang dikasih Tuhan ketika di sebuah tempat makan begitu ya, ada sekumpulan anak-anak, mungkin tuh udah anak-anak SMA begitu ya, mereka kumpul sama-sama ya, dia panggil temannya supaya ikut ya. Tahu cara teleponnya ya, bukan temannya bro atau sister gitu, enggak. Dia panggilnya, Nyet, lu datang ke sini Nyet, kita lagi ngumpul nih. Wah, kaget ya. Panggil temannya dulu, Jing, Nyet. Itu sangat tidak baik ya. Itu artinya kita tidak menghormati Tuhan. Kita yang mengaku sebagai murid Kristus, tapi perkataan kita tidak menunjukkan Kristus hidup di dalam kita, sama saja kita mempermainkan nama Tuhan ya. Itu artinya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi fakta saat ini ya, banyak orang yang tidak lagi dengan sungguh-sungguh menghormati akan Tuhan, menghormati nama Tuhan. Banyak orang yang mengolok-olok, ya Tuhan di mana Tuhan lagi begini? Wah, mengolok-olok Tuhan, memandang rendah, ya paling sering dilakukan sadar atau tidak sadar adalah meremehkan nama Tuhan dengan kata sumpah tadi ya. Padahal itu hanya biasa-biasa, hanya misalnya dia mau meyakinkan pacarnya, temannya, bahwa dia tadi kesiangan, dia telat karena macet. Dengan segampangnya dia mengatakan sumpah demi nama Tuhan, tadi aku gini-gini. Wow, itu menurut saya tidak perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kalau memang macet, bilang aja macet ya. Atau kita juga sebagai temannya, nggak usah kita pancing teman kita untuk bersumpah gitu loh ya. Kadang-kadang, ayo lo kenapa gua nggak percaya, coba sumpah demi nama apa. Wah, itu tidak baik juga ya. Kita sebagai teman terkadang menjerumuskan teman kita sehingga dia bersumpah demi nama Tuhan, itu juga tentu tidak baik ya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak ya. Ini hal-hal yang kita perlu dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap menghormati nama Tuhan? Yang pertama, tidak mengucapkan sumpah atas nama Tuhan. Ya, jadi tidak boleh, dilarang mengucapkan sumpah atas nama Tuhan. Yang kedua, kita belajar sikap menghormati nama Tuhan adalah kita beribadah dengan sikap hati yang baik ya. Yang ketiga, taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Nah, kita sebagai siswa gimana ya dengar-dengaran kepada perintah Tuhan? Itu sekolahlah dengan baik, dengan bertanggung jawab ya, tidak menyontek,
tidak ngomong kasar sama teman, menghormati guru, menyayangi teman, ya, dan tidak menjelekkan orang lain dengan kata-kata yang kasar. Itu artinya sebagai contoh praktis kita menghormati nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menegur kita, ya, untuk menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi di dalam tutur kata, sikap, perbuatan kita, memuliakan nama Tuhan, dan hidup kita menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam melalui kehidupan kita sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami diingatkan, kami ditegur oleh firman-Mu supaya kami tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Biarlah kami menghormati kekudusan nama Tuhan di dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.